warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, jeli pandai, tokoh masyarakat, yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Biasanya sebelum kita mengkaji hadis, selalu saya sebutkan hadis yang akan kita kaji ini disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Hadis yang kita kaji subuh ini disebutkan dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Hadis yang sedang kita bahas ini disebutkan dalam kitab Mustadrak Imam Al-Hakim. Kenapa Ustaz selalu menyebutkan itu di awal? Itu namanya takhrij. Takhrij artinya azwul hadis ila masadirihil asliyah, menyebutkan letak hadis dalam kitab induk. Kalau Bapak Ibu beli buku, jangan beli buku yang hadisnya tidak ada dalam kurung HR Bukhari, HR Muslim, HR Ahmad. Kalau hanya sekedar Rasulullah bersabda di dalam kitab apa, riwayat imam siapa, nama sahabat Nabi yang meriwayatkannya siapa. Nah, ini simple sederhananya untuk menyelamatkan diri dari hadis palsu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, hadis yang kita kaji subuh ini disebutkan dalam tafsir At-Tabari. Tak pernah rasanya Ustaz menyebut begini. Biasanya hadis yang kita kaji subuh ini disebutkan dalam kitab Sunan Tirmidzi, dalam kitab Sunan Abi Daud. Mengapa ada hadis dalam tafsir Tabari? Karena tafsir Tabari salah satu tafsir yang penafsirannya dari hadis-hadis Nabi secara bersanad, bersilsilah, dari Imam Tabari, dari gurunya, dari fulan, sama macam Imam Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkan dari gurunya Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah meriwayatkan dari gurunya Malik bin Anas. Malik bin Anas meriwayatkan dari gurunya Abu Zinad. Abu Zinad meriwayatkan dari gurunya Al-A'raj. Al-A'raj meriwayatkan dari gurunya Abu Hurairah. Abu Hurairah meriwayatkan dari gurunya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya boleh mentakhrij hadis dari tafsir Tabari. Kalau ada orang mengkritik, ini kan kitab tafsir, bukan kitab hadis. Maka ulama ahli hadis menyatakan salah satu kitab tafsir yang bisa dijadikan referensi untuk takhrij hadis adalah tafsir At-Tabari. Tabari itu sebetulnya bukan nama dia. Tabari dulu ujung nama itu menunjukkan asal daerah orang. Tabari berarti dia berasal dari Tabaristan. Bukhari berarti dia berasal dari Uzbekistan. Karena Bukhari itu artinya orang Bukhara. Orang Bukhara dipanggil Bukhari. Sedangkan Tabari dari Tabaristan. Nama dia Muhammad Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Namanya Muhammad. Nama ayahnya Jarir, maka disebut Muhammad bin Jarir. Nama anaknya Ja'far, maka dipanggil dia Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Meninggal di kota Baghdad pada tahun 310 Hijrah. Jadi kalau kitab hadis yang paling tua yang sekarang dicetak, kitab Muwatta, ditulis oleh Imam Malik, meninggal tahun 179 Hijrah. Maka kitab tafsir yang paling tua yang dicetak yang ada saat ini adalah tafsir At-Tabari.
Kalau tafsir itu ditulis oleh Imam Ibnu Katsir disebut orang tafsir Ibnu Katsir. Ditulis oleh Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari disebut orang tafsir Tabari. Tapi sebetulnya judulnya bukan itu. Judulnya adalah Jami'ul Bayan fi Ta'wili Ayil Quran. Jami' artinya lengkap semuanya. Makanya kitab Sahih Bukhari disebut kitab Jami'. Al-Jami' As-Sahih mencakup 3 aspek. Ada akidah, ada akhlak, ada syariah. Ada akidah, mengkaji tentang Allah, Rasul, malaikat, mengkaji tentang surga, neraka, kiamat, hisab. Ada di dalamnya fikih, syariah, tentang masalah salat, masalah hukum zakat, masalah puasa, masalah haji, masalah umrah. Ada di dalamnya masalah akhlak, tentang masalah ridha, masalah tawakal, masalah qanaah, masalah hasad, masalah mensucikan hati. Islam tak keluar daripada 3: akidah, syariah, akhlak. Jami'ul bayan, jami' lengkap, bayan penjelasan. Bapak Ibu selesai sholat jangan keluar dulu, kita akan mendengarkan bayan. Bayan artinya penjelasan. Orang Melayu bayan nama burung, burung bayan. Bayan, jami'ul bayan fi ta'wil, ta'wil tafsir, penjelasan makna ayil Quran. Ay artinya ayat-ayat Al-Quran. Ditulis oleh Imam At-Tabari. Di akhir hayatnya Imam Tabari diuji dengan fitnah yang luar biasa. Ada seorang ustadz dari mazhab Hambali namanya Abu Bakar bin Daud menfitnah dia, mentahzir dia dari kalangan Hambali ekstrim. Jangan dengarkan pengajian Tabari. Tabari itu sesat, Tabari itu Syiah. Akhirnya kalangan yang awam terikut-ikut dengan fitnah ini. Mereka benci dan Imam Tabari pun diembargo sampailah meninggal di Baghdad pada tahun 310 Hijrah. Jadi kalau orang membaca sejarah, maka yang fenomena sekarang tahzir mentahzir itu dia sudah, ini bukan cerita baru, dari dulu sudah ada. Imam Tabari yang sehebat itu, tapi Allah Maha Kuasa yang mentahzir waktu itu menang, yang ditahzir sekarang menang. Barulah orang tahu apa kitab tafsir paling tua, Tabari. Nama yang mentahzir itu kalau tak kita kaji subuh ini, orang pun tak tahu tentang Abu Bakar yang mungkin dia keliru karena dia sudah menyudutkan imam besar. Imam Ibnu Taimiyah, apa kata Imam Ibnu Taimiyah? As-sahhuha, kitab tafsir yang paling sahih di dunia ini adalah tafsir At-Tabari, karena dia meriwayatkan dengan sanad-sanadnya, wajtanabal muttahamin, dan dia menghindari para periwayat yang tidak terpercaya. Sedangkan Imam An-Nawawi pula berkata, apa kata Imam An-Nawawi? Ittafaqatil ummah, sepakat umat Islam, ulamanya sudah ijma' bahwa ulama yang paling alim dalam bidang tafsir ini adalah tak lain tak bukan Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Diriwayatkan dari Ikrimah, diriwayatkan dari gurunya Abdullah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas namanya Abdullah Ibnu Abbas, punya murid namanya Ikrimah. Nanti kalau Bapak Ibu baca dalam tafsir Tabari, ada Imam Ad-Dhahhak, ada Mujahid, ada Qatadah, ada Ikrimah. Itu semuanya murid daripada Abdullah bin Abbas, dan mereka ini levelnya tabi'in. Nabi, di bawah Nabi, sahabat. Orang yang berjumpa dengan Nabi, menengok Nabi, berjalan dengan Nabi, berperang dengan Nabi, belajar kepada Nabi. Nah, ini disebut dengan sahabat. Sedangkan orang yang berjumpa dengan sahabat, berkawan dengan sahabat, menuntut ilmu dari sahabat, disebut dengan tabi'in. Nabi, sahabat, tabi'in, ke bawah tabi'in, ke bawah lagi tabi'in, sampailah ke kita. Ini datangnya dari mana ini? Ya dari Al-Quran. As-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar, yang dulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'u, itu asal dari kata tabi'in.
Taba'a artinya ikut. Kamu ikut saya ya. Ittabi'ni. Taba'a ikut. Tabi'a yatba'u. Ittaba'a yattabi'u ikut. Walladzina taba'uhum bi ihsan. Orang-orang yang mengikut sahabat tapi yang diikutnya ihsan, yang baik-baiknya. Mereka itu kata Allah radhiyallahu anhum. Allah meridai mereka wa radu'an, dan mereka pun ridha kepada Allah. Maka kita menyebut Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sahabat ini menyebar di antara sahabat yang pindah ke kota Makkah Al-Mukarramah. Abdullah ibnu Abbas pindah ke negeri namanya Taif. Ada lagi sahabat Nabi Amr ibn al-As pindah ke negeri namanya Mesir. Ada lagi sahabat Nabi namanya Anas ibn Malik pindah ke Irak di kota Basrah, dan dia punya murid di antaranya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri yaitu di Irak. Lalu kemudian ada sahabat Nabi namanya Uqbah ibn Amir, dia pindah sampai ke negeri Maghrib. Maghrib zaman sekarang Maroko, tapi Maghrib zaman dulu itu adalah Tunisia, Aljazair, Maroko dan Andalusia. Andalusia zaman dulu Spanyol sekarang. Nah, ini negeri-negeri Islam dan sahabat Nabi itu. Jangan bayangkan sahabat Nabi itu duduk di Masjid Nabawi, sholat, tahajud, iktikaf, menunggu mati. Tidak begitu mereka. Jangan bayangkan sahabat Nabi itu setelah Nabi meninggal tawaf sa'i menunggu malaikat maut datang mencabut nyawa. Tidak. Mereka bertebaran di atas muka bumi menyampaikan dakwah risalah Islam. Dan salah satunya adalah Abdullah ibnu Abbas. Dia punya murid namanya Ikrimah. Ikrimah inilah yang meriwayatkan dari gurunya Abdullah ibnu Abbas tentang ada seorang bernama Abdullah bin Salam, satu lagi bernama Tha'labah, satu lagi bernama Asad ibnu Ka'ab, satu lagi bernama Usaid ibnu Ka'ab, tentang beberapa orang Yahudi yang datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa orang Yahudi menghadap Nabi, Pak Ustaz? Ya, Yahudi itu tinggal di Madinah, sama macam kita di Pekanbaru ini. Ada orang Melayu, ada orang Jawa, ada orang Minangkabau, ada orang Batak, Mandailing. Kita satu komunitas. Begitu juga mereka di Madinah. Di Madinah ada orang Quraisy, itulah yang pindah dari kota Makkah. Ada orang Arab non Quraisy, itulah orang Ansar, yaitu suku Aus dan Khazraj. Ada pula pendatang seperti orang-orang yang merantau dari Habasyah. Habasyah itu Abyssinia, Ethiopia, berkulit hitam. Ada pula orang Persia seperti Salman Al-Farisi, tapi ada imigran khusus yaitu orang Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Khaybar. Maka Yahudi ini memang sudah lama di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Sebelum Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah, komunitas Yahudi sudah ada. Lalu kemudian mereka sebagiannya masuk Islam ketika Nabi datang. Di antaranya inilah dia Abdullah bin Salam. Nama aslinya Husain. Nama-nama yang tak elok diganti Nabi. Husain diambil dari kata husnu, artinya tembok, benteng. Al-husun, tembok-tembok. Dulu orang kalau membangun kota, itu kota mesti ditembok supaya kalau musuh datang masuk dari pintu gerbang kalau mau damai. Kalau dari tembok dia bisa dipanah. Dan itu berlaku juga di tempat kita. Makanya ada tembok benteng Tuanku Tambusai berlapis-lapis di dalu-dalu. Masih ada lagi. Ustaz sampai ke sana ya. Kami ke Pasir Pangarayan, pergi ke dalu-dalu. Inilah benteng Tuanku Tambusai. Bagaimana mereka membangunnya dulu? Hanya saja benteng-benteng, tembok-tembok Tuan Raja pejuang di tempat kita itu kadang tak nampak lagi, hancur karena tempat kita banyak hujan. Hujan menghancurkan bangunan. Sedangkan di Maroko sampai sekarang kota Rabat itu masih tetap ada benteng temboknya. Jadi kalau masuk di kota Rabat, tengahnya ada benteng
Kiri sudah jadi kota, kanan sudah jadi kota. Karena dulu itu kota kecil, setelah kota membesar, maka benteng tembok berada di tengah kota. Dia tak hancur karena hujan jarang turun. Nah, begitu juga dengan ini, maka mereka tinggal di komunitas kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Husaid namanya, Nabi Robah namanya menjadi Abdullah. Nama ayahnya Salam, Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam Tha'labah ibnu Yamin. Ibnu Yamin artinya anak si Yamin. Orang Yahudi menyebutnya Bunyamin. Bunyamin Netanyahu. Itu dari kata ibnu Yamin. Lalu kemudian Asad ibnu Ka'ab. Satu lagi Usaid ibnu Ka'ab. Mereka ini datang menghadap Nabi SAW. Apa kata mereka? Yaumus sabti yaumun azim. Hari Sabtu itu hari yang agung, hari yang mulia, hari yang hebat. Lalu kemudian da'na linasbita fihi, biarkanlah kami mengagungkan hari Sabtu. Kenapa hari Sabtu itu hari agung? Karena dulu Allah Ta'ala menyuruh orang Yahudi memilih hari. Hari Ahad, hari pertama. Itsnin, hari kedua. Sulasa, hari ketiga. Arbi'a, hari keempat. Al-Khamis, hari kelima. Al-Jumu'ah, hari Jumat. As-Sabt, hari Sabat, hari Sabtu. Kalian mau pilih hari mana? Allah pilih satu hari untuk mereka supaya beribadah, tapi mereka curang. Nah, kalau begitu kalianlah yang memilih. Hari apa mau kalian pilih? Mereka pilih hari Sabtu, hari Sabat. Lalu kemudian ketika sudah sepakat, kalian pilih hari Sabat untuk beribadah ya? Iya, kami pilih hari Sabat. Wa yauma la yasbituna la ta'tihim. Pada hari Sabat ikan, sebanyak-banyak ikan datang. Orang Yahudi ini orang pesisir, tinggal di tepi laut. Kota Palestina itu di tepi laut. Pada saat hari yang lain tak ada ikan. Tapi pada saat hari Sabtu sebanyak-banyak ikan datang. Konsentrasi buyar, berubah niat ibadah tak khusyuk, menengok ikan banyak di tepi pantai. Cuman Yahudi ini cerdas. Kalau orang kita dilarang menangkap ikan, jangan tangkap ikan hari Sabtu. Pasti orang kita tak mau menangkap ikan. Kalau mereka memang hari Sabtu dia tak menangkap ikan, dia tidak memancing, dia tidak menjala, dia tidak menjaring, tapi digalinya lobang hari Jumat sore. Galinya lobang di tepi pantai, macam kolam besar. Lalu kemudian pada hari Sabtu pagi ikan-ikan pun datang masuk ke kolam-kolam yang sudah. Pas hari Sabtu malam Ahad mereka pun pesta ikan bakar. Marahlah pendeta, kenapa kalian menangkap ikan pada hari Sabtu? Apa jawab mereka? Kami tak menangkap ikan, ikan tuh yang masuk ke kolam. Tengok, cerdas. Nah, jadi kalau ada nanti orang kita cerdas mengakal-akali agama, itu otak-otak Yahudi. Ini bisa diakal-akalinya. Orang Yahudi ini diharamkan bagi mereka syuhumahuma, syahmah, yaitu lemak. Lemak kambing, lemak onta, lemak sapi itu haram bagi mereka, tak boleh. Tapi otaknya cerdas. Lemak ini diolah. Setelah diolah dijadikan sebagai minyak, dijual sebagai minyak lampu, minyak untuk gala-gala sampan, minyak karena mereka ini pelaut, maka sampan itu kalau kayunya tidak dikasih minyak cepat lapuk, maka dikasih minyak, dijual mereka. Ketika pendeta datang, kenapa kalian ini pakai sapi, lemak kambing, lemak onta? Kami tidak makan lemaknya, terus minyaknya aja kami jual. Mereka robah. Makanya dalam Quran disebut ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Yahudi, Nabi mengatakan maghdubi 'alaihim Yahudi, waladdallin Nasrani. Apa bedanya?
Nasrani merubah ajaran, Yahudi membelokkan ajaran. Sama-sama sesat, tapi metode jalan caranya lain. Nah, datanglah sekelompok Yahudi ini, kata mereka, Yaumus Sabti yaumun azim. Hari Sabtu itu hari yang mulia. Da'na linasbita fihi. Biarkanlah kami mengagungkan hari Sabtu. Artinya nattakhidhu yaumas sabti idan. Biarkan kami merayakan hari Sabtu, padahal sudah masuk Islam. Sudah masuk Islam, sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi dalam hatinya tetap mengagungkan hari Sabtu. Kesalahan mereka yang pertama. Yang kedua, apa kata mereka? Inna taurata kitabullah. Taurat itu kan kitab Allah. Betul, Taurat kitab Allah. Da'na linakum. Biarkanlah kami mengamalkan Taurat ini lailan, di waktu malam. Pada waktu siang, izinkanlah kami baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Siang biarkan kami baca Quran. Tapi untuk di waktu malam, biarkanlah kami mengamalkan Taurat. Ketika mereka tawar-menawar ini dengan Nabi, turunlah ayat surat Al-Baqarah ayat 208. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Siapa yang dipanggilnya di sini? Abdullah ibnu Salam dan kawan-kawan CS DKK tadi yang sudah masuk Islam. Makanya Allah tak memanggil mereka ya ahlal kitab. Padahal biasanya kalau orang Yahudi dipanggil ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, ta'alau ila kalimatin sawa. Marilah kita pada titik satu kata yang sepakat antara kita. Tapi pada ayat ini mereka dipanggil dengan ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kalian sudah bersyahadat, kalian tidak lagi Yahudi, kalian sudah masuk Islam. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, udkhulu fis-silmi, masuklah kalian ke dalam Islam kafah, secara kafah, total, all out, 100%. Jangan lagi kaki kalian dua, sebelah masuk Islam, tapi sebelah bertahan dengan tradisi Yahudi. Hanya dua, mengagungkan hari Sabtu dan mengagungkan Taurat. Memang Taurat itu kitab Allah, tapi Taurat yang mereka maksud adalah perjanjian lama. Datang Nasrani, disatukannya dalam satu kitab, the Holy Gospel, kitab suci, Alkitab, the Holy Gospel, Old Testament, perjanjian lama, New Testament, perjanjian baru. Perjanjian lama ini disebut dengan Torah. Torah itulah Taurat. Jadi nanti jangan anak cucu kita dipelintir. Kalian beriman kepada Daud? Ya. Daud apa nama kitabnya? Zabur. Kalian beriman kepada Musa? Ya. Musa apa nama kitabnya? Taurat. Kalian beriman kepada Isa? Ya. Isa apa nama kitabnya? Injil. Tiga-tiga itu ada di sini. Perjanjian lama namanya Taurat, perjanjian baru namanya Injil. Sedangkan dalam perjanjian lama itu ada satu kitab namanya Mazmur. Mazmur itulah Zabur. Ketiga-tiganya ada. Kalau begitu kalian wajib beriman kepada yang ini. Dibantah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya disuruh percaya bahwa Allah pernah menurunkan kitab Zabur kepada Daud. Kita disuruh percaya bahwa Allah pernah menurunkan kitab Injil kepada Isa. Kita umat Islam ini disuruh percaya bahwa Allah pernah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi, kitab Injil kepada Musa, tapi kita tidak disuruh percaya kepada tulisan yang sekarang, yang casingnya Taurat, tulisan yang sekarang yang casingnya Injil, tapi isinya pertama
Yuharrifunal kalima amma wadhihi. Mereka membelok-belokkan kata tidak lagi sesuai pada tempatnya. Yaktubunal kitaba bi aidihim. Ditulis mereka kitab itu dengan tangannya sendiri. Kemudian apa kata mereka? Hadza min indillah. Ini datang dari Allah. Kekeliruan inilah yang membuat kita tidak bisa mempercayai Taurat, Mazmur, Zabur, Perjanjian Baru, Injil. Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes ditulis oleh orang setelah Isa yang jaraknya amat sangat jauh dan banyak kontradiktif antar beberapa Injil itu. Bukan itu yang dibawa oleh Isa alaihissalam. Kita hanya disuruh percaya. Nah, pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini berserakan di kota Madinah. Karena mereka disebut dengan ahli kitab. Ahli kitab menulis. Mereka bisa menulis. Lalu kemudian datanglah Nabi Umar ibnul Khattab membawa selembar Taurat. Jalan Umar di Madinah nih. Umar kata Nabi, ya apa itu yang kau bawa? Taurat ya Rasulullah. Sini. Ini Taurat. Iya, disobek oleh Nabi Muhammad. Laukana Musa hayyan. Seandainya Musa hidup hari ini, ma wasa'ahu illa ayyattabi'ani, dia pasti ikut aku. Seandainya Musa hidup hari ini, wahai Abu Umar, dia pasti ikut aku. Karena ajarannya itu mansukh, terhapus dengan datangnya risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang Yahudi mengatakan, kami cinta sama Allah. Apa kata Nasrani? Kami cinta sama Allah. Turun ayat, ya Muhammad, qul, katakan kepada mereka, in kuntum tuhibbunallah, kalau memang kalian cinta kepada Allah hai Yahudi, kalau memang kalian cinta kepada Allah hai Nasrani, fattabi'uni, ikut aku, ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengatakan cinta kepada Allah tapi masih tetap bertahan dengan Yahudi, maka cintanya palsu. Siapa yang mengatakan cinta kepada Allah tapi masih tetap bertahan dengan Nasrani yang notabene ajaran Paulus, maka cintanya palsu. Satu-satunya bukti cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Ikuti siapa? Ikuti syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan mulut mengatakan ikut Muhammad tapi hati masih mengagungkan hari Sabtu. Mulut mengatakan cinta kepada Muhammad tapi hati masih mengagungkan Taurat, bukan Taurat yang asli. Oleh sebab itu maka ajaran-ajaran ini mansuh kecuali yang disuruh Nabi amalkan. Nah, itu boleh. Ibu puasa apa? Puasa Daud, Pak Ustadz. Mana ada puasa Daud? Puasa Daud sudah mansuh, tidak boleh. Puasa Daud tetap. Kenapa tetap? Karena Nabi memperakui takrir namanya. Nabi membenarkan puasa Daud. Mana dalilnya? Ahabbus saum ilallah saumi Daud. Puasa yang paling disukai Allah adalah puasa Daud. Riwayat ini disebutkan dalam dua kitab. Yang pertama, kitab tafsir At-Tabari. Yang kedua, kitab Asbabun Nuzul yang ditulis oleh Imam Al-Wahidi. Ibu bapak yang punya kitab tafsir Al-Quran di rumah, itu isinya 4 yang lengkap. Yang pertama ada tajwidnya, iqlab warna merah, ikhfa warna kuning, qalqalah warna hijau, idgham gunnah bila gunnah. Bagus, beli tafsir yang begitu. Anak-anak kita nanti baca di bulan suci Ramadan. Bapak ibunya pula ingat lagi pelajaran tajwid yang sudah lupa 20-30 tahun yang lalu. Saya sendiri pun kalau baca Quran kadang lupa hukum tajwid. Ustadz Al-Mukarram imam kita ingat, beliau mengajar tajwid qari, tapi kita lupa. Maka kita beli Quran dengan menengok warna, kita bisa ingat lagi. Ada terjemahnya kosakata, di bawah ada tafsirnya, tapi juga di dalam ada asbabun nuzul. Asbab, sebab. 1 sebab, 2 sababani. Sebab-sebab bahasa Arabnya asbab. Nuzul turun, sebab turunnya ayat. Bahasa kitanya kronologis.
Apakah semua ayat Al-Quran itu ada sebabnya turun? Tidak. Ada ayat yang tanpa sebab turun saja. Mana contoh ayat yang turun pakai sebab, Pak Ustaz? Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Itu sebab turunnya. Orang Yahudi datang menguji Nabi, menjebak Nabi, mendesak Nabi. Muhammad, ceritakan kepada kami ruh itu apa? Terbuat dari apa? Bentuknya bagaimana? Bagaimana sifatnya? Bagaimana rupanya? Turun ayat Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Qul, katakan ya Muhammad, qulir ruhu min amri rabbi. Ruh urusan Rabb Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian diberitahu tentang ruh hanya sedikit saja. Tapi ada ayat yang turun tanpa ada asbabun nuzul, turun begitu saja. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam. Turun ayat itu. Bagaimana turunnya ayat Al-Quran itu kepada Nabi SAW? Maka li basharin, tidak seorang pun di antara manusia, yukallimuhullah, diajak bicara oleh Allah, kecuali melalui 3 cara. Yang pertama, wahyan, kata yang merasuk ke dalam hati secara lembut dan halus, disebut dengan wahyu. Yang kedua, aw yursila rasulan, Allah kirimkan rasul. Rasul di sini adalah Jibril alaihi salam. Datang Jibril, diutus Allah. Lalu kemudian Jibril berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ketika Jibril membacakan sebagian ayat itu, lidah Nabi Muhammad bergerak. Kita kalau guru membacakan ayat, kita ingin cepat ayat itu hafal, maka lidah kita gerakkan. Maka datang teguran Allah kepada Nabi Muhammad. Apa kata Allah? La tuharrik bihi lisanak. Jangan kau gerakkan lidahmu, lita'jala bih, karena engkau ingin cepat hafal. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Kami yang akan mengumpulkan bacaan Al-Quran itu nanti di akhirnya. Wa qur'anah, kami yang akan membacakannya kepadamu ya Muhammad. Jadi Quran itu bukan lembaran-lembaran kertas yang turun dari langit, bukanlah satu kitab yang turun satu, tapi dia adalah suara yang didengar oleh Sayyidina Muhammad. Suara Muhammad didengar oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Thalhah, Aisyah, Zubair, Abdullah, Abdurrahman bin Auf. Didengar oleh tabi'in, didengar oleh tabi'in, didengar oleh guru kita, dan guru kita lah yang mengajarkan bunyi Al-Quran itu kepada kita. Kaf ha ya ain sad. Murid yang cerdas angkat tangan. Ustadz boleh tanya? Ustadz boleh. Coba Ustadz ulang balik bunyinya. Kaf ha ya ain sad. Tak ada huruf dal situ Ustadz. Kok Ustadz baca qalqalah di ujung? Ustadz tak pernah berpikir, iya juga ya. Mau dia jawab dia tak tahu. Muncul ego marahnya. Jangan tanya-tanya. Saya dari guru saya dulu sudah begitu bunyinya. Kamu ikut aja saya. Kalau mau ikut jadi murid saya. Tak mau masuk neraka jahanam nanti. Suara yang turun itu, bukan kertas. Tulisan datang belakangan. Allah Ta'ala menurunkan suara, lalu Nabi menyusun tim namanya Kutabul Wahyi, penulis wahyu. Mereka menulis Quran itu di atas pelepah korma, di atas tulang onta, tulang bahu, di atas batu yang lebar tipis. Mereka tulis di situ, tapi puncak pertamanya adalah di dalam kepala mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebab turun ayat itu disusunlah oleh seorang ulama namanya Imam Al-Wahidi. Nama kitabnya Asbabun Nuzul. Yang masyhur ada 2 kitab. Pertama Al-Wahidi sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, yang satu lagi Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Tapi yang masyhur Suyuti. Saking banyaknya nama orang di Indonesia ini, siapa tuh Pak Sayuti? Siapa itu Pak Suyuti?
Namanya Imam Jalaluddin Abdurrahman. Nama kampungnya Asyut. Orang Asyut dipanggil Suyuti dari Mesir. Meninggal tahun 911 Hijrah. 2 kitab inilah. Tapi sekarang tak perlu beli 1 buku untuk Asbabun Nuzul. Karena Asbabun Nuzul itu sudah dicetak bersama Al-Quran. Belilah 1 Quran bagus. 45 hari lagi tak sampai masuk bulan suci Ramadan, sehingga persiapan kitab Qur'annya sudah bagus. Ini hadis yang kita kaji subuh ini dijumpai ada dalam 2 kitab. Pertama kitab Tafsir At-Tabari, yang kedua dalam kitab Asbabun Nuzul karya Imam Al-Wahidi. Terpercaya tentang sebab turunnya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, udkhulu, masuklah kalian fis-silmi, dalam agama Islam, kafah, total. Jangan lagi hati berbagi dengan ajaran-ajaran yang lama. Kenapa? Karena kalau sudah masuk Islam, siap masuk Islam, siap belajar Islam, siap mengamalkan Islam, total all out 100%. Jangan hati bercabang-cabang, masih mengagungkan hari Sabtu, masih mengagungkan lembaran Taurat, karena Nabi tidak mau diduakan ajarannya. Ini membantah sinkretisme. Datang orang Islam ke India. Orang India menolak, karena India itu agamanya Hindu. Maka terjadi konflik 2. Clash civilization, mengikut bahasa Samuel Huntington. Clash. Ada clash antara 2 budaya, antara Hindu penduduk asli dengan Islam yang datang. Tapi jangan katakan Islam datang dengan pedang. Islam datang dengan pedang sehingga semua orang dipaksa masuk Islam, penduduk pribumi rata dengan tanah. Kalau memang Islam datang dengan pedang, itu tak ada lagi Hindu di India. Tapi buktinya apa? Islam pernah punya kerajaan, Taj Mahal menjadi saksi. Tapi Islam tidak memaksakan kehendaknya. Hindu tetap bertahan sampai sekarang. Tapi ada orang yang ingin mendamaikan Hindu dengan Islam, maka muncullah agama sinkretisme, mengkawinkan 2 agama. Lalu kemudian Jawa yang terkenal dengan Hindu Buddha, datang Islam, pesisir, masuk Islam. Yang berada di tepi pantai, tapi yang ada di daratan, di bukit bertahan. Maka kita mengenal ada istilah orang-orang santri dan ada orang-orang abangan. Orang abangan. Ini santri nih, kalangan santri. Pada abad 14-15 Wali Songo mengislamkan Jawa, tapi kemudian ingin perdamaian karena takut benturan, muncullah sinkretis, menggabungkan 2 ajaran. Hati tetap pada ajaran yang lama, mulut tetap bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, KTP Islam, tapi sholat tidak, puasa tidak. Dan itu pun bisa terjadi di tempat kita, bumi Melayu. Mengaku Islam, percaya sama Allah, percaya sama Muhammad, percaya. Kenapa tak sholat? Kami percaya Muhammad yang batin, Muhammad yang zahir kami tak percaya. Nah, ini adalah ajaran batil. Karena kalau sudah masuk ke dalam Islam, masuklah secara kafah total. Sebagaimana Nabi melarang, Allah melarang orang Yahudi yang masih mengagungkan tradisi-tradisi yang lama, meyakini bahwa benda ini keramat, bisa menolak mudarat, bisa mendatangkan manfaat, maka membatalkan keimanan. Asmaul Husna, siapa itu Allah? Ad-Darrun Nafi'un Nuru. Ad-Darru, dia yang kuasa mendatangkan dan menolak mudarat. An-Nafi'u, dia yang sanggup mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Ketika mulut bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi masih meyakini mantra-mantra ini mendatangkan manfaat, menolak mudarat, meyakini arah angin mendatangkan manfaat, menolak mudarat, tanaman ini kalau ditanam akan mendatangkan menolak mudarat, mendatangkan manfaat, binatang ini kalau dipelihara baik-baik maka akan mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, maka rusaklah keyakinan. Karena Allah mengatakan udkhulu fis-silmi kafah, la tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Kenapa?
Innahu lakum aduwwum mubin. Karena setan itu bagi kamu musuh yang nyata. Ia tidak mengajak kita menyembah nenek moyang. Setelah nenek moyang kita masuk Islam, saya tanya ke mahasiswa saya, mana lebih dulu Wali Songo datang dengan kita di Sumatera masuk Islam? Oh, lebih dulu Wali Songo lah Ustaz. Yakin, yakin. Wali Songo abad ke-15 Masehi, 1400 sekian-sekian. 14 sekian-sekian. 1400-an Masehi. Pergi kalian ke Kampar Kiri, setelah lipat kain, tengok sebelah kanan. Syekh Burhanuddin, 1111. Syekh Burhanuddin tahun 1111. Saya tanya balik, mana lebih dulu Wali Songo apa kita di Riau? Oh, lebih dulu kita di Riau, Pak Ustaz. Begitu cepatnya pendapat itu berubah. Kenapa? Karena informasi yang diterima. Wali Songo 1400 sekian. Syekh Burhanuddin 1111. Kalau ada yang mengatakan Syekh Burhanuddin mitos, pedangnya masih ada, jubahnya masih ada, stempelnya masih ada, kitabnya masih ada. Kenapa kami tak tahu? Entahlah kenapa kita tak tahu. Padahal itu dekat dari kita, bagian dari sejarah Melayu Islam di Riau. Makanya apa kata Buya Alaidin Atari waktu ziarah kami ke makam Syekh Burhanuddin, kalaulah ndak ada Syekh Burhanuddin kau membawa Islam ke tempat awak, mungkin awak kini masih makan keluang, masih makan kelelawar Batman. Mereka yang datang kemari, tapi kenapa jauh betul ke dalam kampung, sekian kilometer masuk ke dalam Kuntu, jauh. Kata kawan saya dulu waktu di Mesir, kami kan kenalan, saya nama berasal dari desa Kampar, kecamatan Kampar, kabupaten Kampar. Yang satu lagi, saya berasal dari sebuah desa yang ada dalam Quran. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu. Kata Ustadz Fulan, tak boleh sebut namanya, menjaga kode etik. Tapi ingat saya kesan itu. Nah, apa maknanya? Dulu peradaban Melayu di tepi sungai. Setelah ada jalan aspal, maka banyak negeri-negeri Melayu yang di tepi sungai miris nasibnya. Dari negeri terhebat menjadi impres desa tertinggal. Mana contohnya? Pelalawan. Pelalawan dulu sempat menjadi kerajaan ibu kota Melayu di tepi sungai, tapi pernah menjadi impres desa tertinggal. Kenapa? Dunia berputar, musim berganti, zaman berubah. Dulu peradaban di tepi sungai, lalu lintasnya. Mana contoh lain? Siak. Lebih ramai lagi Perawang daripada Siak. Padahal dulu adalah pusat peradaban Melayu di tepi sungai. Tapi kemudian terjadi pergeseran setelah masuknya jalan aspal, maka ibu kota mulai ke tepi jalan besar. Bahkan Siapi-api sempat menjadi pusat peradaban, pesisir tepi laut. Tapi sekarang apa yang terjadi? Ujung Tanjung lebih ramai karena jalan di situ. Belum ada mobil lagi bisa jalan di tepi laut. Nah, ini pergeseran peradaban. Ternyata ketika nenek moyang kita masuk Islam, tapi ada tradisi-tradisi yang lama. Dari mulai memelihara binatang, menentukan arah rumah, mencari tanggal pernikahan. Mulut tetap mengucapkan syahadat, tapi hati berbagi. Maka itu pernah terjadi pada zaman Nabi SAW. Kalau kamu mengaku masuk Islam, maka tidak ada daya, tidak ada upaya, la haula wala quwata illa billah. Mau berangkat bekerja, mau berangkat mencari nafkah, langkahkan kaki kanan, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ini dalil sinkretisme itu sesat. Dengan niat baik, yang penting kan baik. Bagaimana umat ini bisa berdamai? Kita perlu kedamaian. Untuk apa beragama tapi perang? Lebih baik kedamaian. Maka kita comot-comot sajalah
ambil dari Hindu, ambil dari Buddha, ambil dari Kristen, ambil dari Katolik, ambil dari Konghucu, menjadi satu, penuh dengan kedamaian. Batil. Sinkretisme dalam Islam adalah agama yang mengajarkan keselamatan, kedamaian, dan ketenangan, tapi bukan dengan cara kebatilan. Judulnya baik, tapi caranya tak baik. Maka dalam Islam, la talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campur aduk yang hak dengan yang batil. Hadis yang kita kaji subuh ini membantah pluralisme. Semua agama benar. Silakan menghadap ke Santo Thomas, silakan menghadap ke Sungai Gangga, silakan menghadap ke Santa Maria, silakan menghadap ke Yesus Kristus, silakan menghadap ke pokok kayu rindang, silakan menghadap ke binatang kesayangan. Yang penting engkau baik, yang penting engkau sopan. Batal. Karena Nabi marah, Allah marah kepada Abdullah bin Salam, kepada Ibnu Yamin, kepada Asad ibnu Ka'ab, kepada Tha'labah, kepada Usaid ibnu Ka'ab. Mereka Islam, mereka baik, mereka sopan, tapi mereka tetap mengagungkan hari Sabat, bukan menyembah berhala. Mereka yang ditegur Allah yang kita kaji subuh ini bukan menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tahun. Bukan mereka ini percaya kepada hantu setan lalu memberikan binatang sebagai sajen. Mereka hanya mengagungkan hari Sabat saja, hari Sabtu saja. Marah Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu engkau agungkan hanya Idul Fitri, Idul Adha, hari Jumat. Agungkanlah hari Jumat dengan membaca surat Al-Kahfi. Agungkanlah hari Jumat dengan banyak bersalawat. Agungkan hari Jumat dengan solat Jumat berjamaah. Agungkan hari Idul Fitri, Idul Adha dengan bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Agungkan dengan menyambung silaturahim. Adapun hatimu ingin mengagungkan hari yang lain, maka jangan sampai demikian. Kalau begitu Pak Ustadz, kita masuklah dalam teguran ini. Buktinya kemarin kita libur hari Jumat dalam mengagungkan hari besar agama tertentu. Ini negara dibangun berdasarkan Pancasila, multi etnis dan agama. Kita tidak mengagungkan ajaran orang. Agama ingin mengayomi semuanya. Mereka ingin berhari raya, maka libur mereka yang beribadah. Tapi kita tetap libur, aktivitas kita tidak berhenti. Mungkin kantor tutup, kampus tutup, tapi aktivitas tidak berhenti. Kita kemarin pagi Jumat acara dengan anak-anak muda di Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, FISIP Unri, jurusan Ilmu Pemerintahan, Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan. Kumpul ramai-ramai mahasiswa, bukan mahasiswa Usuluddin yang mengkaji tafsir hadis, bukan mahasiswa syariah yang mengkaji Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Mahasiswa ilmu politik, jurusan ilmu pemerintahan, membuat tablik akbar. Mereka undang ketua jurusan, mereka undang dekan, mereka undang guru besar, profesor. Hari libur, tanggal merah, tidak ada berhenti dari aktivitas. Kalau sampai hati kita mengagungkan hari tertentu, ikut merasa hari ini besar, memiliki kelebihan, ada faktor. Kalau diagungkan akan mendatangkan berkah. Kalau ditinggalkan akan mendatangkan laknat. Ada terlintas di dalam hati demikian, masuk dalam teguran Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, banyak orang meyakini suatu keyakinan, lalu dia tarik-tarik ayat dan hadis untuk melegitimasi keyakinannya, untuk membenarkan keyakinannya. Maka dia beragama bukan mencari kebenaran, tapi untuk mencari pembenaran. Dia berdakwah malas, ngajak orang kafir untuk bersyahadat malas, tapi dia ingin membenarkan kemalasannya. Maka ditariknya ayat, innalladzina amanu, sesungguhnya orang beriman, walladzina hadu, orang-orang Yahudi, wan nasara, orang-orang Nasrani, wassabiin, orang-orang yang menyembah bintang-bintang dan malaikat. Man amana billah wal yaumil akhir, selama mereka percaya kepada Tuhan dan kiamat, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, mereka tetap masuk surga. Ngapain kita ajak mereka? Mereka kan tetap masuk surga. Yahudi, Nasrani, penyembah bintang,
penyembah berhala. Selama mereka baik, selama mereka sopan, mereka tetap masuk surga. Ngapain mereka kita ajak? Dimasukkan, dicekoki kepala anak-anak muda kita dengan pemikiran ini, maka batallah dakwah. Tak ada lagi ud'u ila sabili rabbik. Ajak mereka ke jalan Tuhan. Jangan ajak yang penting dia baik, yang penting dia sopan, maka tak perlu mengajak, karena semua jalan Tuhan. Pluralisme batal dengan hadis yang kita kaji subuh ini. Kalaulah pluralisme itu benar, pasti Nabi mengatakan, hai Abdullah bin Salam, ente tak perlu masuk Islam, ente yang Yahudi silakan. Hai Ka'bul Ahbar, ente tak perlu masuk Islam, ente diam saja. Hai Sofiyah binti Huyai, ente tak perlu masuk Islam, agama kalian benar. Tapi Nabi mengajak mereka, bahkan ketika dalam hati itu terbersit, terlintas, berbisik dalam hati ingin mengagungkan hari Sabtu, tidak mau makan lemak. Dalam riwayat Al-Wahidi, mereka tak mau makan lemak onta, karena dulu mereka tak mau makan lemak onta. Setelah bersyahadat tak mau makan lemak onta. Apa salahnya? Bukan mereka makan babi, bukan mereka makan lemak babi yang diolah. Tidak mau makan lemak onta karena agama sebelumnya melarang. Dibawanya keyakinan itu setelah masuk Islam, rusak imannya. Ditegur Allah, udkhulu, masuklah kalian ke dalam Islam. Setan tidak mengajak orang kafir, yuk kafir yuk, nah, yuk murtad yuk, tidak. Tapi dia, la tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kau ajak ikut langkah-langkah setan. Pertama dia ajak, agungkan hari ini yuk, agungkan April Mop yuk, agungkan Valentine yuk, agungkan 25 Desember, agungkan petang ini, agungkan banyak hari-hari, atau hari-hari apa namanya di dunia ini yang diagungkan orang. Maka ada kecondongan hati untuk ke sana, rusak keyakinan. Sekedar tidak mau makan lemak, apalah salahnya tak mau makan lemak? Saya pun termasuk yang tak suka lemak, blenger masuk ke dalam ini, terlalu banyak minyaknya, tak mau. Tapi saya tak mau makan lemak ini bukan karena keyakinan, karena sekedar tak suka. Ustaz silakanlah makan nih, saya tidak mau makan ini karena agama saya yang lama melarang ini. Oh, tak mau makan lemak hanya karena dulu mereka diharamkan makan, maka untuk membatalkannya makan agak sekali. Setelah itu tak mau makan. Kenapa kamu tak makan? Saya tak makan ini bukan karena keyakinan. Saya tidak mau makan ini karena saya pantang. Kalau saya makan ini langsung kumat, kolesterol naik, darah tinggi. Mau kamu saya jib nanti makan ini. Jadi beda antara orang tak mau, mana tahu tetangga kita, kawan kita sudah masuk Islam, pas kita ajak dia makan, saya tak makan ini. Kenapa? Menurut kami keyakinan yang lama. Ente sedang mencampur aduk keyakinan, saudaraku. Bacakan ayat ini. Fa in zalaltum, kalau kalian terpleset. Allah tidak mengatakan kalau kalian murtad, karena kalau orang yang murtad itu melompat dia jauh. Ini garis pemisah, ini sempadan, ini tembok, ini Islam, ini kafir. Kalau kamu melompat, tapi Quran tak menyebut melompat. Fa in zalaltum, zalal bahasa Inggrisnya slip, terpleset. Zaliqa yazliqu, terpleset sedikit. Kamu terpleset sedikit saja, orang tak merasa kamu sedang jatuh karena kamu menginjak tanah liat. Sedikit saja terpleset. Kalau kamu slip sedikit saja, mim ba'di ma ja'atkumul bayyinat, setelah datang penjelasan Al-Quran dan Sunnah dari Allah dan Rasul, tapi kamu tetap terpleset, slip mengikuti ajaran ini, fa'lamu, maka ketahuilah apa? Innallaha azizun hakim. Allah itu aziz. Kenapa ayat itu ditutup dengan Allah aziz, Allah hakim? Allah aziz, aziz artinya kuasa. Allah kuasa mematikan ente saat dalam kekafiran ini. Allah kuasa mencabut nyawa antum. Allah kuasa untuk membuat rezeki engkau sempit. Kenapa saya nih Pak Ustaz selalu memakai tradisi nenek moyang agama yang lama, tetap juga umur panjang? Ditutup Allah dengan azizun hakim. Allah itu bukan sekedar aziz, tapi dia juga hakim. Apa arti hakim? Bijaksana. Allah itu hakim.
Walaupun engkau sekarang agak-agak terpeleset, disungguhnya engkau taubat, disuruhnya engkau berhenti supaya engkau balik ke jalan semula. Tapi kalau engkau tetap ikut dalam kesesatan, hati-hati, karena orang yang rezekinya murah walaupun dia sesat, kedudukannya tetap tinggi, dengan memakai permintaan dukun, meminta kepada jin, hantu, setan, tapi tetap berprestasi, ingat, engkau sedang dimainkan dengan istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Mereka tak tahu kalau mereka sedang kami permainkan dengan istidraj. Wa umli lahum, aku mainkan mereka. Inna kaidi matin, tipu dayaku amat sangat kuat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang terjadi pada sahabat, kehidupan Nabi dulu adalah cermin potret bahwa itu sejarah akan terulang kembali. Zaman berganti, musim berubah, orang-orang yang tetap kakinya sebelah masuk Islam tapi tetap mengagungkan agama yang lama tetap ada. Kita tak ingat entah kapan datuk kita masuk Islam. Saya kalau ditanya orang, Ustadz generasi keberapa Islam? Tak tahu saya. Yang tahu saya, bapak saya Islam, datuk saya Islam, monyang saya Islam, tak tahu. Tapi Imam Bukhari bisa tahu dia kapan nenek moyangnya masuk Islam. Imam Bukhari namanya Muhammad, nama ayahnya Ismail, nama datuknya Ibrahim, ayah datuknya Al-Mughirah, ayahnya lagi Bardisbah. Kalau bahasa Melayunya apa tuh? Muhammad, nama ayahnya Ismail, berarti manggil ayah. Ismail punya ayah lagi Ibrahim, berarti datuk. Ibrahim ini punya ayah lagi namanya Mughirah, berarti Mughirah ini apa panggilannya? Unyang. Mughirah ini punya ayah lagi namanya Bardisbah. Apa nih? Unyung. Bardisbah inilah yang masuk Islam, Majusi masuk Islam. Kelima di atas Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah. Itu mu'allab. Imam Bukhari itu mu'allab datuknya masuk Islam. Dan dia bukan orang Arab, dia orang Persia, Bukhara, Uzbekistan, masuk Islam. Islam ini bukan punya Arab. Jadi jangan berkecil hati kalau kita pesek. Yang dilihat adalah apa isi kepala kita. Imam Bukhari tidak Arab, tapi kitab dia dibaca oleh orang Arab. Imam Tabari bukan Arab, Tabaristan, tapi tafsirnya dibaca sampai hari ini. Karena dalam Islam ini, setelah Islam datang, ini bedanya sama Yahudi. Yahudi tidak mengakui Yahudi kalau emaknya tidak Yahudi, walaupun bapaknya Yahudi. Makanya Yahudi yang menikah dengan perempuan bukan Yahudi, sekarang mau balik ke Israel, tak dikasih visa untuk menetap, tak dikasih permanent resident, tak dikasih sebagai penduduk tetap. Cek maknya apa? Maknya ternyata bule, tak bisa. Maknya harus Yahudi karena mereka lihat dari darah mak. Sedangkan Islam agama universal. Cina, Konghucu masuk Islam, dia tidak disepelekan. Orang yang tinggal di hutan masuk Islam, dia tetap dianggap sebagai Muslim. La fadla bainal Arabi wal Ajam, tak ada beda Arab dengan non Arab. Wala farqa bainal abyadi wal aswad, tak ada beda kulit putih dengan kulit hitam. Kullukum min Adam, semua kalian dari Adam. Wa Adam min turab, Adam dari tanah. Yang dimulia di sisi Allah adalah yang ikut syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kaji kita subuh ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, menguatkan keyakinan kita. Jangan lagi hati kita bercabang. Kuatkan keyakinan, tuntut ilmu sebanyaknya, amalkan, mukhlisina lahuddin karena Allah, selamatkan anak cucu dari sinkretisme dan pluralisme agama. Terima kasih. Mohon maaf banyak silap salah. Kita sudah masuk 6.26 waktu sholat sunat isyraq 2 rakaat. Setelah itu kita akan bahas tanya jawab sebagaimana biasa. Terima kasih. Mohon maaf banyak kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.